Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Terutama saya ingin menyapa fans of Roma Mensoneta, Forza. Kemudian Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, Fahmi Tamami, PAMDI, Persatuan Artis Musik Dangdut Indonesia, kemudian pejabat Persatuan Pengacara dan Jawara Bela Umat, kemudian juga PWI, Perjuangan Wali Songo Indonesia, kemudian juga PIN, Perisai Idaman Nasional, tentunya juga Klanners. Untuk semuanya saja warga bangsa, untuk dunia yang menyaksikan podcast ini, rahimakumullah. Pemirsa, selama ini alhamdulillah saya masih terus konsisten merajut kisah-kisah, merajut informasi dari tokoh-tokoh yang utama mengenai klan Ba'alawi ini. Tujuannya adalah dalam rangka watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Dalam rangka untuk saling berwasiat tentang kebenaran. Berwasiat tentang kebenaran. Jadi juga yang menginspirasi saya perintah Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatun yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di antara kamu orang-orang yang sungguh-sungguh menyerukan kebaikan, mencegah kemungkaran, dan itulah orang-orang yang beruntung. Tidak ada motif lain. Dan tentunya saja untuk kejayaan umat Islam dan bangsa Indonesia itu sendiri, bahwa ada segelintir orang yang bersuudzon sama podcast ini, bahwa waduh ini Bang Aji ini diperalat nih ya. Ada satu gerakan bla bla bla, nggak tahu itu saya. Saya informasikan wallahil azim, pergerakan perjuangan saya dengan bakat saya dari mulai tahun 77 sampai detik ini tidak pernah ada orang-orang yang menggunakan saya. Tidak pernah ada orang-orang yang mendanai saya. Semuanya saya lakukan dari tahun 77 sampai saat ini. Wallahil azim, semata-mata lillahi ta'ala, li'ilai kalimatillah, li'azil Islam wal muslimin, li'azil Indonesia wal Indonesian. Tidak ada lain. Oleh karena itu, saya maafkan orang yang bersuudzon, mudah-mudahan dapat hidayah, sehingga bareng-bareng dengan saya menegakkan amar ma'ruf wa nahi munkar. Amin. Oke, oleh karena itu hari ini setelah saya mengundang sumber-sumber yang sangat kompeten ya, dari ahli nasab yang paling kompeten, kemudian ahli filologi yang paling kompeten, kemudian dari ahli DNA yang paling kompeten, juga dari perwakilan Wali Songo. Baiklah, sekarang saya hadirkan seorang ahli sejarah tentang bagaimana kaum Ba'alawi ini awalnya datang ke Indonesia. Tepuk tangan buat Gus Islah Bahrawi. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hitam manis sudah. Madura memang hitam manis. Penggemar berat.
Ini kita ini dulur dewi Gus. Saya besanan sama Hasan Genggong. Oh. Iya. Sama Gus Ainul Yakin itu mantu saya. Dan punya anak dari Debbie 2 ya. Jadi cucu saya orang Madura. Tretan TV. Tretan. Jadi selama jadi besan Madura, saya cuman bisa bahasa Madura 2 aja. Satu Derma, kabere, yang 2 Kemeh. Kemeh tahu gak? Tanya udah. Nggak mau jawab. Jadi Maduranya dulur dewe. Derma kabere. Pada saya. Pada saya. Kasih teks deh. Subtitle. Gus, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Insya Allah podcast ini nggak tegang, Gus. Bincang asik bareng Roma. Bisikan Roma. Bincang asik bareng Roma. Jadi saya kepengen yang asik-asik. Dengar sejarah kedatangan Mbak Alawi, Gus. Ke Indonesia ini. Karena antum dikenal sebagai ahli sejarah. Ya, saya banyak dengar antum nih bicara tentang sejarah ABCD. Nah, untuk lebih mencerahkan umat Islam, bangsa Indonesia dan Mbak Alawi sendiri. Monggo. Terima kasih Bang Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya bukan ahli sejarah, cuma kadang-kadang saya lebih dulu tahu karena baca. Kadang-kadang ahli. Bukan kadang-kadang, kadang-kadang ahli sejarah. Jadi memang kalau kita berbicara tentang kedatangan orang-orang dari Timur Tengah, terutama dari Yaman, ini kan sebenarnya memang kita harus berbicara tentang operasi-operasi yang dilakukan oleh negara-negara kolonial yang menjajah. Nah, kalau kita berbicara tentang operasi-operasi pemecah belahan awal di Indonesia ini, kita tidak bisa berbicara tentang Snuk Hurgronya. Kita harus bicara soal Snuk Hurgronya. Kalau kita mau berbicara tentang Snuk Hurgronya, kita berbicara tentang seorang orientalis Yahudi dari Budapest, dari Hongaria, namanya Ignaz Goldziher. Ini nama aslinya sebenarnya Yitzhak Yehuda, nama aslinya. Snuk Hurgronya itu? Gurunya. Oh, gurunya. Guru. Okay. Teman sebenarnya, tapi rujukan-rujukan buku dari Snuk Hurgronya ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran dari Ignaz Goldziher ini, karena dia orientalis, salah seorang peneliti yang datang ke Mesir dan nyamar menjadi orang Islam, yang akhirnya dia tujuannya hanya ingin mencari kelemahan Islam ketika itu, dan dikerahkan juga oleh negara-negara kolonial. Kesimpulan besarnya adalah bahwa Islam ini sebenarnya lebih doktrinal terhadap pemikiran-pemikiran ortodoks. Interupsi Gus. Ya. Saya pernah dengar dari kecil dulu, Snuk Hurgronya ini katanya pergi ke Mekah, belajar Islam, masuk Islam. Memang tujuan untuk menghancurkan Islam. Apakah benar beliau pernah belajar Islam di Mekah? Pernah, memang pernah belajar di Mekah. Snuk Hurgronyo berhasil memasuki Mekah pada tahun 1885 berkat hubungan baiknya dengan gubernur Ottoman di Jeddah. Di Mekah, Hurgronyo berhasil menarik hati para ulama agar membimbingnya untuk mempelajari agama Islam. Semasa tinggal di Arab Saudi ini, Hurgronyo menikah dengan perempuan asal Jeddah. Saya urutin dulu dari awal. Ketika dia membaca banyak hasil jurnal ilmiahnya Goldziher ini, yang orang Yahudi ini, Goldziher ini salah satu teori pentingnya adalah bahwa hadis-hadis yang direproduksi oleh orang Islam ini sebenarnya dibuat pada abad pertengahan. Ini bukan otentik dari Nabi Muhammad. Itu pemikirannya Goldziher. Sehingga kemudian merangsang Snuk Hurgronyo untuk melakukan penelitian, terutama ke Mekah. Nah, di Mekah ini Snuk Hurgronyo tinggal di Jeddah, di salah satu maktab yang isinya ini orang-orang Aceh, jamaah haji dari Aceh.
Nah, di situ ada salah satu temannya Snoukhorgronya ini namanya Raden Abu Bakar Jayadiningrat. Nah, inilah yang memberi akses sehingga Snoukhorgronya ini bagi saya pribadi, Bang Haji, dia tidak pernah masuk Islam. Kalaupun dia berpura-pura Islam ya. Dia menggunakan jubah keislaman, membajak jubah-jubah keislaman, mempelajari Islam hanya untuk kepentingan operasi politiknya negara kolonial. Belanda terutama. Nah, ini kemudian yang membuat dia bisa masuk ke Haramain. Karena menurut Abu Bakar Jayadiningrat ini, dia digambarkan sebagai orang Islam, mu'allaf, yang dia tertarik untuk mempelajari Islam. Sehingga dia leluasa sekali ketika itu di Mekah melakukan penelitian-penelitian itu. Nah, yang paling menarik itu penelitian akhir dari Snoukhorgronya di Mekah itu bahwa orang-orang Hindia Belanda, orang Jawa dia sebut di dalam bukunya. Jawa itu maksudnya orang-orang Hindia Belanda, jajahan Belanda, Indonesia lah. Itu dikatakan bahwa orang Indonesia itu cenderung inferior. Inferior itu merasa rendah diri di hadapan orang Arab. Nah, orang Indonesia itu sampai tidak ada yang berani menjadi ustadz, menjadi guru di Mekah, karena dia tidak mau berada di atasnya orang Arab. Sehingga salah satu-satunya guru yang dia kenal itu namanya Ustadz Zainal Abidin dari Sumbawa. Padahal orang pintar dari Indonesia itu banyak. Tapi karena orang Indonesia ini inferior di bawah orang Arab di Mekah itu, sehingga tidak ada yang mau menjadi ustadz. Tidak mau melewati orang Arab. Saking takutnya. Sebentar, Ustaz. Kan ada berita Syekh Nawir Al-Bantani, kemudian Syekh Junaid Al-Batawi, kemudian dari Al-Minangkabau. Itu juga kan mengajar di Mekah, Ustaz. Ya, tapi dalam pandangan Snoukhorgronya, mungkin pada zaman Snoukhorgronya melakukan penelitian itu, pandangan perspektifnya Snoukhorgronya itu. Nah, nanti ini hubungannya adalah rekomendasi Snoukhorgronya ketika dia kembali ke Leiden, ke Belanda. Nanti dia menemukan kesimpulan-kesimpulan kepada pemerintah Belanda bahwa kalau mau menghentikan perlawanan-perlawanan dari masyarakat Indonesia, ada 3 kuncinya. 1, jangan memerangi para raja atau sultan. Karena kekuatan perlawanan bangsa Indonesia terhadap Belanda itu berada di ulama-ulama lokal yang sudah melakukan blending antara Islam dengan budaya. Nah, ini nanti hubungannya, nanti akar genealogisnya Bang Haji ke belakang itu nanti akan berdampak. Yang kedua adalah karena orang Indonesia ini terlalu inferior, rendah diri di hadapan orang Arab, maka pemerintah kolonial Belanda harus membuat patron-patron utama di Indonesia itu. Patron itu adalah tokoh-tokoh baru yang berasal dari orang Arab. Nah, itu kemudian nanti dilaksanakan oleh kolonial Belanda. Nah, kemudian yang ketiga, perlawanan-perlawanan dari masyarakat Indonesia terhadap Belanda itu dipengaruhi oleh kontribusi budaya-budaya lokal. Nah, ini nanti ketika dia selesai di Mekah, Snoukhorgronya ini sempat datang ke Indonesia dan nanti dia berkeliling Jawa Barat dan Jawa Tengah sampai ke Purbalingga, Cianjur, Garut, dan seterusnya. Bahkan sempat nikah di Garut. Snoukhorgronya menikah dengan anaknya seorang kiai di sana, dan kiai ini memaksa anaknya untuk menikah dengan Snoukhorgronya karena di matanya kiai lokal ini, Snoukhorgronya ini adalah seorang mu'allaf yang ahli dalam Islam. Agama, ya. Dan bahkan digambarkan dia ini hafal seluruh hadis yang otoritatif waktu itu ya. Nah, ketika dia sudah berkeliling inilah dia kembali ke Leiden. Semua dia berikan hasil penelitiannya itu yang nanti akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Nah, setelah dia di Leiden, dia kembali ke Indonesia dan ditempatkan di Aceh. Mengapa di Aceh? Karena Aceh ini satu-satunya wilayah di Hindia Belanda yang susah ditaklukkan. Dan Aceh masih menjadi wilayah protektoratnya Kekaisaran Utsmani ketika itu. Rekomendasi yang lain akhirnya dari Snoukhorgronya, orang-orang yang berangkat haji harus dibatasi.
Supaya apa? Supaya tidak terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran revolusioner dari orang-orang di Arab yang sesama orang Indonesia. Nah, ini akhirnya nanti akan dibatasi itu oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, ini yang akhirnya 3 poin penting yang disampaikan di Leiden itu, Bang Haji, yang dilaksanakan oleh Belanda. Sehingga ketika itu Belanda mendatangkan banyak sekali, istilahnya melakukan eksportasi dari Timur Tengah, termasuk generasi-generasi pertama dan kedua di daerah Gujarat dan Goa, untuk kemudian dikapalkan ke Indonesia. Tapi apakah semua orang Arab ini akan ditakuti? Nah, ini persoalannya. Sehingga mereka ini ketika dia mendarat di Indonesia, dia sudah langsung di branding bahwa mereka ini adalah keturunan Rasulullah. Dan ini sejaman dengan, ini National Geographic pernah menulis ini. Kekaisaran Ottoman telah melakukan sertifikasi pada mereka yang mengklaim keturunan Nabi pada abad ke-16. Rupanya dari sertifikasi keturunan Nabi atau sayyidisasi di Kekaisaran Ottoman diduga ada banyak kecurangan. Praktik sayyidisasi semasa Kekaisaran Ottoman dilakukan untuk tujuan politik, karena gelar ini punya banyak keuntungan dalam tatanan sosial. Pendaftaran dilakukan di lembaga yang disebut Naqibul Ashraf. Dalam beberapa latar belakang sejarah, bagaimanapun keturunan Muhammad diasumsikan lebih penting sehingga banyak orang, rakyat jelata dan penguasa, sama-sama mengaku sebagai keturunan darinya. Nah, ini kemudian yang menjadi persoalan-persoalan baru, karena begini. Ini panjang sih, nggak apa-apa ya, saya bicara sendiri nih. Di sini 5 jam. Nah, persoalannya kemudian kelompok-kelompok Arab dan keturunan Nabi ini kemudian menjadi kelas priayi baru di Indonesia. Keturunan Nabi pakai quote and quote. Quote and quote. Karena ya ini, karena saya bukan ahli nasab, tapi saya menganggap bahwa ini adalah karena memang pemerintah kolonial Belanda melakukan eksportasi paksa ini bisa jadi memang bukan keturunan Nabi. Bisa jadi memang ini yang dipaksa menjadi keturunan Nabi supaya pengaruhnya menjadi luar biasa. Nah, salah satunya kemudian patron yang diplot itu adalah Utsman bin Yahya yang dijadikan mufti Batavia itu. Yang nantinya itu berhasil memadamkan ulama-ulama dan santri-santri ketika rakyat Banten melakukan perlawanan ke Belanda. Perang di Cilegon, namun Belanda begitu mudah meredamnya karena keturunan imigran Yaman Habib Utsman bin Yahya mengeluarkan fatwa bahwa haram hukumnya memberontak kepada pemerintah Hindia Belanda. Jadi konsep operasi intelijen dari Belanda melalui Sunukhourgronya ini adalah bahwa kita jangan kita melawan head to head dengan masyarakat Indonesia, tentara Belanda ini, tapi harus dipecah dulu patron kliennya. Ini operasi intelijen seperti itu. Dipecah dulu, ulama dipecah dengan santrinya, santri dengan santri dipecah, ulama yang satu dengan ulama yang lain harus dipecah. Siapa yang bisa melakukan ini? Kalau Belanda nggak mungkin, maka dibuatlah sosok-sosok sentral yang mengatasnamakan agama ini, dan wabil khusus keturunan Arab yang memang orang Indonesia asli inferior. Nah, persoalannya kemudian ketika bersentuhan dengan urusan budaya. Wali Songo menyebarkan Islam sudah terbukti efektif menggunakan budaya-budaya lokal lewat gamelan dan sebagainya. Sebentar, interupsi lagi. Iya. Antum tadi menyebut Wali Songo. Iya. Antara eksistensi Wali Songo dengan kedatangan imigran Yaman ini, mana yang lebih dulu? Lebih dulu Wali Songo. Oke. Karena ternyata begini, Bang Haji, Wali Songo berhasil membuat akulturasi, perpaduan antara Islam dan budaya lokal. Ini efektif. Yang akhirnya menjadi platform perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan Belanda. Yang kedua, pertanyaan kedua. Iya. Apakah Wali Songo termasuk imigran Yaman yang dibawa oleh Belanda ke Indonesia? Kalau dari catatan sejarah sih bukan. Dia dari Asia Tengah, terutama dari Asia Tenggara, terutama dari Champa, dan ini jalurnya ke Asia Tengah, dan ini adalah bagian dari korban-korban persekusi pada zaman Perang Zab antara kelompok Bani Umayyah dan Bani Hashim. Banyak sekali yang kemudian kabur ke Asia Tengah, ke Nagorno-Karabakh dan pegunungan Kaukasus Utara.
Nah ini nanti yang hadir, yang akhirnya ke Kamboja menyebarkan Islam sampai ke Indonesia itu kelompok ini. Samarkan itu Iya, sama. Bukhara segala macam itu. Nah ini alirannya dari sana. baik. Artinya mereka ini memang korban persekusi di Arab yang kemudian sampai ke kita. Bukan dikerahkan oleh kekuatan-kekuatan politik kolonial. Memang secara state of nature, jadi betul-betul secara alami memang datang melakukan migrasi-migrasi. Karena di Arab sendiri dipersekusi ketika perebutan kekuasaan antara Bani Hashim dengan kelompoknya Muawiyah dalam perang Zab itu. Kan akhirnya dipersekusi itu. Nah ini kemudian yang menjadi catatan tersendiri. Saya lanjut ke Wali Songo tadi. Belanda berdasarkan rekomendasi dari seorang political advisor yang bernama Snukur Gronya menganggap bahwa kekuatan budaya-budaya lokal dengan ulama-ulama lokal yang mengatasnamakan yang berislam ini kemudian menjadi persoalan bagi Belanda, sehingga dipaksakanlah kooptasi budaya itu. Nah, ini munculnya budaya-budaya Arab di tengah masyarakat pedalaman Islam ketika itu menggeser gamelan dan seterusnya dan seterusnya. Bahkan kalau saya sendiri, pengalaman saya sendiri di Madura, itu ada nama kesenian budaya lokal itu namanya sandur. Sandur. Sandur itu sejenis gamelan di Jawa. Oke. Sejak kecil saya sudah tertanam di sini bahwa sandur ini maksiat. Tapi kalau rebana enggak, kurang lebih gitulah. Nah ini upaya kooptasi budaya lokal ini yang kemudian membuat patron klien baru di Indonesia. Supaya tujuannya apa? Supaya orang-orang lokal dan ulama-ulama lokal itu mudah dikendalikan lewat jalur budaya dan kemudian pergerakan mereka bisa dipatahkan ketika melakukan perlawanan ke Belanda. Nah ini semua adalah operasi-operasi yang dirancang oleh Snukur Gronya tadi sebenarnya. Nah ini yang kemudian mempengaruhi cara berislam kita hari ini. Mohon izin Bang Haji, sebenarnya yang dikatakan Habib ya, dikatakan kan itu hanya di Indonesia sebenarnya yang betul-betul dikultuskan secara luar biasa. Saya terus terang begini, saya ngaji kitab Irsyadul Ibad. Zainuddin Al-Malibari itu kepada seorang Habib. Beliau ini, guru saya ini secara akhlak bagus, secara keilmuan luar biasa, maka saya betul-betul hormat. Bukan karena Habibnya, tapi karena keilmuan dan akhlaknya. Beliau betul-betul ahli ibadah. Saya tahu Siapa beliau? Habib Ali Al-Kaf. Habib Ali Al-Kaf. Saya sangat respect. Tapi dalam konteks ketika kita hubungkan antara moral dan pengakuan keturunan ini, ya saya sering ngomong di beberapa channel ya, di beberapa YouTube dan bahkan di banyak kesempatan. Meskipun ngaku Habib, kalau bajingan tampar aja saya bilang, tempeleng aja. Artinya moral menjadi bagian penting. Bukan kepret, bukan. Karena saya selalu mengatakan begini, Rasulullah Allahumma shalli wa sallim alaihi. ini kan mewariskan moral kepada kita. Kalau Rasulullah itu betul-betul ingin mewariskan keturunannya, sampai beliau wafat pun seharusnya menunjuk Sayyidina Ali sebagai penggantinya. Tidak. Sayyidina Ali jelas-jelas sepupu dan menantunya. Pinter pula babul ilmi. Tapi Rasulullah tidak mewariskan itu semua sampai beliau wafat, tidak menunjuk penggantinya. Artinya apa? Rasulullah ingin betul-betul mewariskan akhlak yang baik kepada umatnya. Bukan soal keturunan, bukan soal genetik, ini persoalan moral saja. The right man on the right place. Exactly. Nah ini kalau saya pribadi menganggap gitu. Kalau bicara soal nasab ya terus terang mungkin banyak yang mumpuni, ada ahli filolog segala macam, ada filolog, ada belakangan Gus Imad juga menyuarakan itu. Saya ya berterima kasih banyak dengan pengetahuan-pengetahuan seperti itu. Tapi kalau mau berbicara tentang bagaimana masa kecil saya yang betul-betul terjajah seolah-olah seorang Habib itu adalah masterpiece yang tidak mungkin salah, seolah-olah ini maksum. Saya menganggap bahwa sejak dulu saya tertipu rupanya. Karena setelah dewasa saya ditipu berkali-kali oleh orang yang mengaku Habib. Soal cincin lah, soal sarung lah, saya sering ditipu masalahnya. Dan berbekal takzim itulah kemudian saya rela ditipu berkali-kali. Ikhlas. Supaya dapat syafaat. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Jadi ya kalau bagi saya Bang Haji, moral, akhlak
bagi saya itu menjadi patokan bagaimana saya menyikapi respect terhadap orang. Jadi saya sudah tidak terpesona lagi ada ngaku Habib gitu tapi malak-malak duit ya saya usir dari rumah, nggak ada cerita. Ya, Apalagi jadi, belakangan ada apa state of mind gitu ya, ada temuan-temuan seperti yang dilakukan oleh Kiai Imad, termasuk Menahim Ali dan sebagainya, termasuk beberapa teman-teman yang hari ini mengamplifikasi itu. Ya oke, ini sebagai spektrum baru dalam cara saya berpikir bahwa bagi saya ini Bang Haji, mohon maaf, semua manusia apapun keturunannya menurut saya dilahirkan dengan harga diri yang sama. insya Allah. Itulah yang sebagaimana sering saya utarakan dalam podcast ini. Sebetulnya nggak ada arti apa-apa nasab di sisi Allah. Nggak ada harganya nasab itu. Sampai berulang-ulang Nabi mengatakan la fadla li Arabiyyan ala ajamiyin. Al jannatu lil muttaqina walau kana 'abdan habasyian wa narul asma kana sayyidan qurasyan hasyimian. Jadi ternyata nasab itu tidak membawa keselamatan dan kebahagiaan orang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Illa taqwallah. Kan seperti itu. Betul. Nah, inilah yang mereka-mereka ini kaum Ba'alawi sering mendoktrin umat Islam sebagai muhibbin mereka. Kalau tidak menyintai kami, tidak menyintai Rasul. Kalau tidak mencintai kami, tidak akan mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Ini kan sebetulnya yang kita tahu dalam Al-Quranul Karim. Anak Nabi aja masuk neraka. Nabi Nuh. Bapaknya Nabi saja masuk neraka. Nabi Ibrahim. Istrinya Nabi saja masuk neraka. Nabi Lut alaihissalam. Kemudian pamannya Nabi saja masuk neraka. Jadi hal ini dinafikan, seakan-akan dinafikan oleh mereka bahwa kalau keturunan Nabi saja, anak Nabi saja, kata Nabi, dipotong tangannya. Apalagi lagi keturunan yang jauh banget ya, melakukan hal-hal negatif, apalagi muhibinnya gitu loh. Kan lebih jauh lagi itu. Betul. Nah inilah yang astagfirullahaladzim kaum muslimin saudaraku, warga negara Indonesia saudaraku, coba waspadalah tentang hal ini ya. Artinya kenapa orang-orang yang punya komitmen tentang keislaman yang benar dan keindonesiaan, yang peduli tentang keindonesiaan yang benar ya selalu menyuarakan tentang hal ini. Jadi kembali tadi Ustaz Gus. Bukan Gus juga sih. Islah aja Bang Haji. Islah Barawi. Islah Gus Bahrawi. Nggak sampai hati kalau panggil nama. Kita harus menghargai ilmu bukan nasab. Allahumma salli ala Muhammad. Astaghfirullahalazim. Baik Gus. Tadi Gus selalu mengatakan Arab. Bahwa bangsa Arab, datangnya Arab. Sementara Ba'alawi di sini kan bukan Arab. Ternyata kan bukan Arab. Beliau-beliau yang terhormat ini kan artinya dari Yaman. Bagaimana antum tadi menceritakan sejarah orang-orang Belanda quote and quote mengekspor orang-orang Arab ke Indonesia dengan karena kalau orang Indonesia dengar Arab, waduh langsung terbayang Rasulullah. Karena Rasulullah ini orang Arab. Ini orang Arab. Kalau sekarang mungkin kita nggak aneh ya dengar orang Arab. Tapi dulu mungkin begitu ada orang Arab, lalu identik dengan Nabi Muhammad SAW karena beliau orang Arab, kan? Langsung apalagi dia bilang saya turunan Nabi, langsung takluk itu, langsung tunduk habis itu. Nah, bagaimana antum bisa menjelaskan bahwa yang didatangkan itu bukan orang Arab tetapi orang Yaman? Dari hasil penelitian Snook Horgrownya itu kan melihat secara genetik Arabnya. Artinya zaman itu kan kita belum ada DNA yang bisa merunut secara rinci genealogi seseorang gitu.
Tapi yang jelas originnya kan dari Timur Tengah. Timur Tengah itu Arab ya pokoknya. Arab pokoknya. Ya, oke. Dan inferior itu memang ditujukan kepada origin Arab. Bahkan kalaupun ada seorang Yahudi yang kan Yahudi sama Arab ini kan sebenarnya satu rumpun. Ya, ya. Jadi sama-sama berasal dari bangsa Aramik. Makanya bahasanya Ibrani terus kemudian menjadi bahasa Arab. Ini kan akar-akar bahasa yang sebenarnya satu rumpun semua. Jadi anti-Semit itu sebenarnya bukan anti Yahudi juga, tapi hanya juga anti Arab sebenarnya, gerakan anti-Semit di Eropa dulu itu. Nah, origin Arab ini yang kemudian memang dipakai oleh pemerintah Hindia Belanda. Kenapa kok dari Yaman? Mungkin ketika itu Yaman adalah wilayah yang paling terbelakang, yang memang secara kultur geografisnya memang yang paling tidak memungkinkan, sehingga diambil dari orang-orang Yaman yang memang kehidupannya memang sangat susah lah, kurang lebih begitu, karena berbagai imigran di Libanon yang juga keturunan Arab ini banyak yang berasal dari Yaman, yang kemudian keturunannya itu banyak bermigrasi ke Amerika Selatan dan menjadi Katolik. Ada Fernando Haddad. Ini kalau di Indonesia dengan marga Al-Haddad ini, disungkam-sungkam ini. Tapi di Brazil dia Katolik. Oke. Carlos Munim, bekas presiden Argentina, Carlos Menem. Ini kan keturunan dari Suriah yang juga nenek moyangnya pendatang dari Yaman. Jadi memang yang berkecenderungan punya gairah tinggi untuk merantau itu memang dari Hadramut. Makanya dipilihlah mungkin oleh pemerintah kolonial Belanda ketika itu orang-orang Hadramut yang memang punya naluri merantau. Dan secara ekonomi juga Di kawasan Arab ya, sampai hari ini sih. Kebetulan saya udah pernah sampai ke sana. Sengsara betul. orang Yaman itu ya. Memang orang Yaman, dan memang ya ini mohon maaf saya bukan stereotip atau rasis, tapi memang banyak sekali orang Yaman setelah merantau menjadi kaya seperti Bin Laden. Ini kan pendatang dari Yaman. Oke. Yang menjadi kontraktor nomor 1 di Saudi dan melahirkan Osama Bin Laden. Ini juga secara genetik dari Yaman. Osama bin Laden itu Yaman. Yaman, Bin Laden itu kan pendatang dari Yaman yang kemudian menjadi kontraktor di Arab Saudi dan kaya. Dulu di Masjidil Haram, cleaning service-nya Bin Laden Corporation. Sekarang sudah diganti karena nama Bin Laden ini sudah dirusak oleh Osama. Oke. Enggak, yang maksud apa Bin Laden ini Ba'alwi? Saya kurang tahu kalau itu. Kalau itu saya kurang tahu. Tapi yang jelas dari Hadramut. Dan rata-rata semua pendatang yang origin dari Timur Tengah itu memang dari Yaman kebanyakan. Termasuk di Libanon sendiri itu kebanyakan dari Yaman. Dari Yaman. Iya. Baik, Ustadz. Islam. Bukan Ustadz, bukan Kiai. Baik. Islah Ustadz. Islam nggak bisa lah pakai nama. Antum itu berilmu. Orang berilmu itu harus dimuliakan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang harus dimuliakan itu orang beriman dan berilmu. Ustaz. Maksa. Tadi mengenai kesejarahan bagaimana peran Belanda dalam ini Snokhorgronya mengirim orang-orang Yaman. Kemudian kita kenal dalam sejarah yang namanya Utsman bin Yahya sebagai mufti Betawi yang diangkat oleh Belanda, Snokhorgronya. Kemudian ada dalam sejarah dikatakan bahwa Utsman bin Yahya ini dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai ulama untuk menundukkan pejuang-pejuang Islam yang notabene adalah kelompok dari Wali Songo tentunya yang telah terdahulu eksis di Indonesia. Itu dengan memberi fatwa haram terhadap perlawanan terhadap pemerintah yang sah. Sejauh mana antum mengetahui tentang sejarah ini bahwa beliau mengharamkan perjuangan perlawanan terhadap pemerintah Belanda, pemerintah yang sah? Betul, memang ketika itu begini tuduhannya. Fatwa ini keluar ketika tuduhan itu datang dari Belanda. Bahwa kelompok-kelompok ulama dan beberapa santri yang melakukan perlawanan kepada pemerintahan Belanda
ini dianggap ingin kembali kepada kekuasaan Kekaisaran Utsmani. Tuduhannya seperti itu. Dan mereka membuat framing bahwa kelompok-kelompok perlawanan terhadap Belanda ini adalah orang-orang yang fundamentalis dan ortodoks. Nah, fatwa itu kemudian keluar setelah framing dari Belanda itu muncul juga. Bahwa ini fatwa haram karena pemerintahan yang sah. Persoalannya, kalau buat saya salah satu penggemar dari seorang ahli sejarah dan sosiolog dan ahli ekonomi Islam namanya Ibnu Khaldun. Penggemar Roma Irama. Kalau Bang Haji Roma Irama ini bukan pemikir, buat saya dewa. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya ingat betul waktu kecil itu. Astagfirullahaladzim. Kalau Bang Haji itu filmnya muncul di Bangkalan waktu itu. Iya, Madura. Saya naik truk rombongan. Kita nyarter truk kol diesel itu untuk datang ke gedung bioskop. Nah, di situ ada tulisan dilarang melemparkan benda apapun ke layar. Karena kalau Ucok Aka Harahap itu muncul, wah langsung itu bakiak, sepatu, sendal melayang semua. Yang kesian pengusaha bioskopnya layarnya robek. Saking cintanya kepada beliau. Jadi mohon dirubah dari jangan dewa, Pak. Itu musyrik itu. Tapi daripada saya rubah Pak Alawi. Astagfirullahaladzim. Tapi enggak sih, dewa itu bukan Allah. Dewa itu seseorang yang diagungkan. Seperti cerita sedikit. Ya. Waktu saya mau ke India, mau berduet sama Lata Mangeshkar. Itu kan saya di screening dulu tuh. Apa potensi Anda, apa kapasitas Anda mau duet sama Legend of India, ya? Maka dikasihlah CV Roma itu. Filmnya ada 30, ini lagunya ada sekian ratus. Baru oke. Oke, duet sama Lata gitu kan. Nah, sampai sana saya orang India itu begini misalnya. Romaji. Gitu. Saya tanya sama mereka itu. Maksudnya apa Romaji? Anda dianggap dewa di sini. Gitu. Dewa di sini bukan Tuhan artinya. Orang yang sangat dihormati gitu. Jadi beliau tadi bilang Roma dewa masih dihormati. Lalu jangan salah. Anda musyrik dan nih kalau salah. Dewa Grutinani. Bukan gitu. Jadi begitu Romaji. Dewa katanya, kamu itu dianggap dewa di sini, ada orang yang dihormati. Tiba-tiba, sorry orang India, minta maaf ya. Saya begitu dihormatinya, tiba-tiba saya lagi keluar dari ruang dubbing, melangkahi sitar. Sitar itu gitar India itu yang, melangkahi itu, dimaki langsung. Damn you. Dewanya hilang. Masya Allah, itu India luar biasa. Dewa banyak sih. Nah seperti Ahmad Dhani kan dewa. Ada Dewa Bujana. Ada Dewa Bujana. Jadi bukan apa-apa kalau beliau bilang Roma bahasa dewa itu bukan apa-apa. Lo jangan langsung musyrik. Kita takutnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Emang bincang asik ini. Mau di dulu. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Ji. Romaji. Sampai mana? Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun. Saya pengagum Ibnu Khaldun. Makanya saya sering membahas soal fatwa ini. Fatwa yang dari Utsman bin Yahya dulu ketika ingin mematahkan perlawanan dari ulama-ulama lokal dan juga para santri ketika itu. Kalau kata Ibnu Khaldun, pemerintahan yang tidak boleh dilawan itu apabila pemerintahan itu sudah disepakati secara bersama-sama. Jadi kalau sistem demokratis misalnya dia sudah dipilih, ditetapkan oleh negara bahwa dia itu adalah presiden, maka kita tidak boleh melakukan perlawanan.
maka yang melawan akan menjadi bugot. Tapi kalau Belanda kan tidak disepakati oleh masyarakat Indonesia secara umum. Nah, makanya fatwa ini menjadi cacat. Menurut saya kalau dilihat dari kacamata hari ini. Tapi ya inilah teknik Belanda, strategi Belanda untuk mematahkan perlawanan itu dengan menggunakan agama. Karena Belanda sudah mencapai tingkat level putus asa selama ratusan tahun, tidak pernah bisa menaklukkan perlawanan-perlawanan dari kelompok ini, karena memang akar dari perlawanan ini adalah kekuatan ulama-ulama itu. Dan itu ditemukan oleh Snukhorgronya dan diberikan rekomendasi itu. Jangan perangi kelompok-kelompok seperti Sultan, kata Snukhorgronya kepada pemerintah Belanda. Tapi kalau mau diperangi, itu adalah ulama-ulama lokal beserta seluruh murid-muridnya ini. Tapi jangan melakukan operasi pemecah belahan itu lewat orang Belanda juga. Harus menggunakan orang Islam juga. Dan orang Islam di Indonesia itu sangat tunduk dan rendah diri di hadapan orang Arab. Ini motivasi yang kemudian terjadi massive deployment itu. Pengerahan besar-besaran dari kelompok Arab yang kemudian didaulat sebagai keturunan Rasulullah. Wah, makin takutnya makin kuadrat, makin berlipat kan jadinya. Nah, ini teknik Belanda ketika itu memang Bang Haji. Ya, saya tidak tahu kalau generasi ketiga, keempat, kelima hari ini tahu tentang sejarah ini. Tapi kalau kita mau berbicara tentang pergerakan diaspora orang-orang Arab ketika itu, apakah orang Arab sebelum itu sudah ada di Indonesia? Ada, sudah ada sebelumnya. Artinya bukan orang Arab ini didatangkan oleh Belanda semua, tapi diakselerasi lebih cepat dan lebih masif oleh Belanda, iya. Sebelumnya perantau-perantau dari Arab sudah ada yang datang ke sini sebagai pedagang. Bukan Yaman, Arab. Arab. Kebanyakan itu datangnya dari Arab. Kalau dari akar genealogis yang ditemukan oleh Ignaz Goldziher, memang orang Arab terutama di pesisir Timur Tengah sampai ke Persia itu memang rata-rata merantau karena memang tidak bisa bernafkah di sana. Artinya Irak, Yaman, Oman dan seterusnya itu. Orang-orang Arab ini kan menjadi kaya setelah menemukan minyak, Bang Haji, di dekade tahun 60-an. Sebelumnya kan mereka ini adalah enklav kesukuan yang egosentris, ego sektoralnya tinggi. Makanya budaya patriarkal, budaya patriarki itu menjadi kuat di Arab karena orang Arab itu menguasai lembah-lembah subur dan mata air yang kemudian diturunkan kepada anak-anaknya. Nah, ini yang kemudian tidak bisa ditemukan di Indonesia. Nah, Indonesia berusaha dikooptasi pemikiran kita yang Islam tropis ini untuk kemudian berusaha diarabisasi itu oleh pemerintah kolonial Belanda. Termasuk budaya-budaya yang dibajak, gamelan yang dianggap sebagai maksiat, termasuk gitar, gitar dan sebagainya ini. Kembali lagi gitar. Sebenarnya gerakan-gerakan mengharamkan wayang dan sebagainya, ini sudah dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda pada zamannya. Ketika itu untuk mematahkan akulturasi budaya Islam dan budaya lokal ini. Cuma hari ini bedanya platformnya sudah berubah menjadi Wahabi. Bukan lagi gerakan-gerakan dari kolonial. Ini sebentar Ustaz. Islam. Islam. Karena dipaksa. Islam. Baik, Romaji. Ini kan kita tengah membahas Ba'alawi, imigran Yaman yang quote and quote beliau mengaku sebagai keturunan Nabi yang banyak diyakini oleh umat Islam Indonesia selama bahkan 500 tahun. Begitu datang tesis Kiimat, nah memang terjadilah satu keraguan di beberapa pihak yang terutama yang melihat misalnya perilaku oknum-oknum Ba'alawi yang di luar akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ada lagi di samping tesis nasab berdasarkan manuskrip, ada lagi tes DNA yang membuktikan para Ba'alawi ini bukan keturunan Nabi, adalah filologi juga membuktikan bahwa para Ba'alawi juga keturunan Nabi. Ini mengenai kaum Ba'alawi.
Nah tadi kan yang antum bilang gamelan haram, wayang haram, gitar haram, itu kan bukan Ba'alawi, itu kan Wahabi. Maksud saya konteksnya kemana itu? Jadi platform yang digunakan hari ini untuk mengharamkan budaya istilahnya itu kalau secara akademik itu resiliensi budaya. Itu yang berusaha dipatahkan itu memang hari ini platformnya orang-orang Wahabi. Tapi metode ini pernah dipakai juga oleh orang Belanda supaya mitos budaya orang lokal itu menjauh dari kebudayaannya sendiri. Enggak, yang saya maksud Ya. bahwa Wahabi sama Ba'alawi kan beda ini. Iya, beda. Tidak sama kan? Tidak sama. Walaupun misalnya sama-sama orang Yaman, wallahu Iya. alam. Barangkali Wahabi dari Arab, wallahu alam, wallahu alam. Tetapi mereka punya misi kan berbeda nih. Kalau Wahabi misinya tidak mengakui beliau sebagai turunan Nabi, Iya. tapi membid'ah-bid'ahkan, mengkafir-kafirkan. Ini ciri khas saudara kita Wahabi ini. Iya. Nah, tapi kalau Ba'alawi ada klaim bahwa mereka adalah turunan Nabi dan memalsukan kuburan-kuburan palsu, memalsukan sejarah. Ini artinya ada tujuan untuk quote and quote lah menghegemoni, menjajah Indonesia. Ini saya lihat ada perbedaan ya antara gerakan Wahabi dan gerakan Ba'alawi. Apakah ada satu benang merah antara Ba'alawi dan Wahabi? Ada. Agenda dan tujuannya pada eranya masing-masing. Kelompok-kelompok Ba'alawi pada saat itu memiliki agenda yang dibebankan oleh ranselnya pemerintah Belanda bahwa bangsa Indonesia harus dipecah belah. Wahabi hari ini ingin memecah belah bangsa juga untuk kepentingan supaya menghomogenkan orang Indonesia menjadi Wahabi semua dengan cara memecah belah itu. Sama tujuannya. Meskipun platformnya berbeda, makanya saya tadi Bang Haji saya katakan, kalau dulu kelompok-kelompok yang origin dari Timur Tengah yang dikerahkan oleh Belanda ini tujuannya untuk memecah belah perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah, hari ini Wahabi juga punya keinginan yang sama untuk memecah belah bangsa Indonesia juga. Meskipun ajarannya berbeda, originnya juga berbeda. Tapi kan sama, dengan membid'ahkan orang-orang dan kemudian mengkafirkan hakimiyah, takfiriyah, dan kemudian mendevaluasi nilai para ulama-ulama lokal ini kan sebenarnya mereka ingin memecah belah. Sama tujuannya. Sementara Ba'alawi menuduh gerakan pembatalan nasab ini adalah gerakan Wahabi. Seperti itu, seperti apa? Ya, saya malah melawan Wahabi. Meskipun saya terus terang soal nasab saya tidak menguasai, tapi saya adalah satu-satunya orang yang tidak mau kemudian menjadi taklid terhadap orang yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Karena buat saya Rasulullah mewariskan kepada kita ini adalah rahmat dan akhlakul karimah. Buat saya itu. Mau keturunan Nabi, kalau bejat ya bejat aja. Bajingan, predator seksual ya predator seksual aja. Buat saya, keturunan itu tidak menjadi penting ketika akhlak itu menjadi cacat dan cedera. Kalau buat saya ini Bang Haji. Buat semua. Iya semua. Ya artinya ini mohon maaf. Makanya saya itu kadang-kadang, tapi guru ngaji saya, Irsyadul Ibad saya seorang Habib gitu. Habib Ali Al-Kaf Condet. Terus saya sering juga membaca buku-bukunya Habib Ali Al-Jufri dari Tarim. Al-Insaniyah Qabla Tadayyun, Al-Iman. Itu adalah kitab-kitab yang sering saya baca. Apakah kemudian saya ingin menafikan itu? Ya tidak. Karena ukuran seseorang bagi saya, kemuliaan orang yang harus saya hormati itu adalah ketika dia menjadi seorang yang ahli ibadah, berilmu, dan berakhlakul karimah. That's it, 3 poin itu kalau buat saya. Itulah yang menjadi warisan Nabi kepada kita hari ini. Lalu tiba-tiba ada orang ngaku sebagai keturunan Nabi, dia Habib, marganya ini, marganya itu, tapi buat nipu umat, buat membodohi umat, menghipnotis umat. Buat saya udah ke laut aja lah. Di sini jauh lah. Tol Priok. Ya kalau saya sesederhana itu melihatnya. Makanya saya dari awal ada kemudian temuan-temuan secara genetik dari
Kiai Imad dan sebagainya. Ini menjadi spektrum yang memperkaya pemikiran kita, bahwa sekali lagi seperti yang tadi Bang Haji sampaikan, bahwa ukuran seseorang itu menjadi mulia adalah ketika dia bertakwa dan berakhlak yang bagus, bukan karena keturunannya. Baik pemirsa, bahwa dengan sangat jelas dan gamblang beliau tadi mengatakan, walaupun dia turunan Nabi, kalau kelakuannya kayak begitu, ke laut. Mesti bawa celana renang. Yang beliau maksud bahwa Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah itu memiliki akhlak yang agung, bahwa zuriyah Rasulullah pastinya ada indikator akhlak itu pastinya kan ya. Ketika akhlak itu nggak ada, indikator ini nggak ada, maka orang meragukan apa iya ini keturunan Nabi. Makanya saya sependapat dengan Kiai Rahmat, Syarif Rahmat yang mengatakan, saya nggak mau jauh-jauh ke nasab, nggak mau jauh-jauh ke DNA, cukup aja satu kiasan. Kalau kambing mengembek, ayam berkokok. Kalau ada anak kambing yang menggonggong, ini bukan kambing ini. Kalau ada anak ayam yang mengembik, dia bukan anak ayam. Jadi bagaimana akhlak Rasulullah, itulah seharusnya akhlak dzurriyyahnya. Masya Allah, tabarakallah. Baik, Islah. Bukan Ustaz nggak mau. Islah, Masya Allah, tabarakallah. Gus Islah. Nggak sampai hati gue ngomong Islah. Ini pun Gus, bahwa barangkali ada last statement yang Anda sampaikan, karena katanya ada keperluan lain yang ingin Anda sampaikan kepada pemirsa. Ya, terima kasih Bang Haji. Jadi apa yang saya ceritakan tadi bukan berarti saya ngarang gitu ya. Silahkan di googling, baca, tapi masih belum ada yang menerjemahkan soal apa yang saya sampaikan tadi secara genealogis, mulai dari Ignaz Goldzinger sampai ke tadi yang Utsman bin Yahya yang segala macam itu sudah ditulis oleh seorang doktor dari Oxford, namanya Kevin Fogg. Judulnya Seeking Arab but Looking Indonesian that is in this. Kalau mau gampang tinggal cari aja Seeking Arab Looking at Indonesian, pasti muncul. Dan di situ jelas semua bagaimana si tadi Snugorgronje segala macam itu dijelaskan tuntas sampai massive deployment yang saya bilang tadi, itu ada di banyak tulisan kalau kita mau, dan itu sangat akademis karena ini jurnal itu dipertanggungjawabkan secara historik maupun secara literatur, itu udah pasti, dan saya sudah membaca semua itu. Soal nasab, saya mohon maaf tadi saya tidak mau membahas karena saya memang bukan ahlinya itu. Pada intinya adalah mungkin yang terakhir ini Bang Haji, bahwa yang harus kita perhatikan dari cara hidup kita ketika ada di dunia ini, bahwa semua manusia keturunan siapapun diciptakan oleh Tuhan yang sama. Jangan pernah merasa kemudian salah satu menjadi lebih terhormat dari yang lain karena faktor genetik. Semua manusia, apapun keturunannya, apapun sukunya, dilahirkan dengan harga diri yang sama. Harga diri itu menjadi mulia ketika dia bertakwa kepada Allah, jelas. Pasti itu ukurannya. Kemudian dia berilmu. Yang ketiga, akhlaknya karimah. Itu aja. Nabi selalu mengajarkan itu. Kalau kita mau baca sirah siapapun yang nulis, pasti selalu bertumpu kepada 3 hal itu. Nah, itu yang mungkin jadi terus terang Bang Haji, terima kasih pada kawan-kawan yang selama ini ingin membuka kebenaran soal hal seperti ini dengan perspektifnya masing-masing. Tapi terus terang buat saya hari ini ada semacam gairah baru
bahwa kita selama ini terkungkung, terborgol oleh pemikiran-pemikiran lama yang kemudian membuat kita itu terhipnotis massal. Nah, mudah-mudahan bangsa Indonesia kembali kepada hitohnya, bahwa kita menghormati manusia itu karena keilmuannya, ketakwaannya, dan kepada akhlaknya. Itu saja yang paling penting. Baik Gus, bahwa yang beliau sampaikan tadi, qala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang artinya, hai bangsa manusia, aku telah menciptakan kamu dari seorang laki dan perempuan, dari sana aku jadikan kamu berbangsa-bangsa, dari bangsa-bangsa itu aku jadikan kamu bersuku-suku yang tentunya adalah bermacam-macam budaya, warna kulit, bahasa, bahkan agama. Lita'arafu, saling mengenal. Lita'arafu, saling menghormatilah. Inna akramakum 'indallah atqakum. Ketinggian derajatmu di sisi Allah bukan dari mana bangsamu, bukan dari siapa keturunanmu, tapi semata-mata dari takwamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa, sebagaimana biasanya Gus Islah ini kita ada bisikan Roma, bincang asik bareng Roma. Sekarang ada bingkisan Roma. Weh. Ini sarung tenun Roma nih, lumayan buat tidur. Bisa buat ronda. Buat ronda cocok banget tuh. Makasih Bang Haji. Bang Hajiji. Makasih. Baik Produksinya Bang Haji. pemirsa, jazakumullah khairan katsira atas perhatiannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu hati kita, mata kita, telinga kita untuk melihat kebenaran. Untuk kejayaan Islam Indonesia dan umat manusia, bangsa Indonesia khususnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.